diingatkan. Dijawab yang ditanya saja. Kalau kurang jelas minta diulang, kan begitu ya. Kalau tidak ditanya nggak usah dijawab, itu artinya nggak penting ya. Dijawab tentang keahlian saudara saja, kan sudah jelas ya. Makanya tegas, dijawab kalau memang itu keahlian saudara, nggak usah dijawab kalau itu di luar keahlian saudara meskipun saudara tahu, kan begitu. Silakan lanjutkan pertanyaan. Tolong dijawab lagi, soalnya sekarang belum dengar. Oke, saya ulangi kembali. Setiap orang terus setiap orang yang ini kita lihat Kalau suaranya yang jelas yang tegas dengan sengaja datang paham, jadi di luar wewenang mendistribusikan dan mentransmisikan tadi membuat suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik menjadi terdistribusi atau tertransmisikan. Dan kalau terdistribusi definisinya adalah membagikan ke beberapa pihak, ditransmisikan mengirimkan ke pihak lain, satu pihak lain. Kemudian bentuknya itu adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, jadi mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Kemudian yang ini atau dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, lalu memaksa orang supaya A memberikan suatu barang yang sebagian atas seluruhnya di dalam tersebut untuk mengetahui, atau B memberikan membuat kesalahan itu atau menghapuskan hilang. jujur bahwa kali ini saya lihat saksi ahli membaca. Coba pertanyaan nanti silakan ditanggapi di pembelaan ya. Silakan pertanyaan. Ahli, bagaimana proses pembuktian dalam perkara ITE? Maksudnya gimana? Ahli, makanya bagaimana proses pembuktian dalam perkara ITE? Proses pembuktian di dalam polisi ya. Jadi saya terima fakta apakah itu semua muncul atau tidak. Jadi saya nggak tahu proses pembuktiannya apakah yang masuk ke polisi atau tidak, saya nggak ngerti. Dan yang di polisi saya nggak ngerti kayak apa. Oke, tadi kan saksi ahli bilang mendistribusikan dan lain-lain ya. Kalau yang didistribusikan itu adalah sesuatu yang sudah diposting duluan oleh orang lain, saya ini misalnya ada beberapa, apakah masuk unsur dalam 27B ayat 2? Ini beda konteksnya. Jadi tadi kan mendistribusikan atau mentransmisikan itu masuk unsur. Saudara bilang tadi informasi yang sudah disebarkan oleh orang lain. Ya. Itu beda dengan di sini. Itu apakah ada ancaman pencemaran atau ancaman akan membuka rahasia? Itu masuk salah satu yang mana? Oke, harusnya juga seperti itu. Oke, saya mau bertanya. Kalau rahasia itu ternyata orang lain sudah membukanya terlebih dahulu, bukan saya orang pertama. Berarti harus tidak memenuhi juga yang satu ini ada ancaman pencemarannya apa enggak? Jadi kita nggak tahu. Ya. Jadi kalau A, B nya gugur, A-nya kan tetap ada. Ahli tolong mengatakan dakwanya B ya. Ini adalah buku ahli ini yang sudah diposting sama orang banyak, ya sudah didistribusikan sama orang banyak. Saya bukan orang pertama, mungkin saya orang yang 10 sekian banyak ini. Kalau hanya artikel saja, apakah memenuhi unsur 27B ayat 2? Bagaimana menurut ahli? Apakah ya, yang untuk memenuhi apa saya tanyakan kembali, saya juga dengan pertanyaannya, tapi saya tanyakan kembali, kalau ada informasi tersebut terus
juga atau sebelumnya, tapi itu diperhatikan untuk tujuan memaksa orang memberikan suatu barang dengan ancaman pencemaran, itu tetap memenuhi unsur pasal 23 ayat 2. Ahli, ini yang dibicarakan ini yang kasusnya Reza Gladys ya ahli ya. Reza Gladys ini sudah ada video permintaan maaf bahwa dia menjual stiker overclaim. Saya punya videonya ya. Jadi dia mengakui stiker dia overclaim dan sudah dirilis sama BPOM bahwa stiker dia tidak ada izin BPOM ya. Menurut ahli, karena ini bukan rahasia, karena yang memposting terlebih dahulu itu bukan saya. Saya menanyakan, kalau bukan saya orang yang pertama kali yang mendistribusikan, apakah masuk unsur 27B ayat 2? Jadi dalam kasus ini yang saya lihat, kenapa memenuhi unsur ini? Karena ada ancaman pencemaran dengan menguntungkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ancaman menurut ahli apa? Ancaman menurut ahli apa? Ada dari tadi ancaman menurut ahli kayak apa ancaman itu? Yang mana? Tadi dari dibahas cek sebelum. Yang mana? Kalau dibacakan dari tadi ada ancaman. Ahli 1, ahli 2 semua cuma ngomong pengancaman, pemanasan itu saja. Ahli harus dari tengah loh. Coba tunjukkan yang mana menurut ahli masuk unsur ITE 27 ayat 2. Tadi dari penjelasan oleh yang biasa saya. Masih ada pertanyaan? Masih. Menurut saudara ahli, apakah bisa seseorang menceritakan masalah atau pengalaman pribadinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik? Tidak. Tidak. Menurut ahli. Tidak, tapi saya sebenarnya konteksnya dulu. Baik, selanjutnya. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana menurut Anda? Nah, ancaman tadi kan ada ancaman pencemaran dengan mengancam akan Ahli, tidak ada pertanyaan saya ancaman kalau mendengarkan ahli. Apabila yang disampaikan adalah sebuah kritik terhadap produk termasuk dalam unsur pencemaran, padahal kritik tersebut didasarkan pada sebuah fakta yang menyatakan bahwa suatu produk kecantikan tidak memiliki izin BPOM. Bagaimana pendapat ahli? ya tinggal disampaikan ke BPOM kan begitu. Masih ada pertanyaan? Silakan saudara ahli jelaskan lebih spesifik mengenai unsur ancaman akan membuka rahasia. Ya, dengarkan ini baru ada ancamannya ya. Apakah rahasia yang diancam akan dibuka tersebut oleh yang memiliki sifat ilegal dalamnya? Bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Coba bawa videonya. Direkam atau videonya. Direkam apa? Tidak. Masih ada pertanyaan? Menurut saudara ahli, bahaya yang dapat ditimbulkan dalam sebuah produk, apakah perlu diketahui oleh umum khususnya dalam sosial media? Bagus, tapi disampaikan kepada dia yang tepat. Maksudnya apa tidak ada tepat? Misalnya seseorang melakukan kejahatan dalam diri kita, kita melakukan itu ke polisi, yang berwenang adalah satu. Tapi kan polisi harus ada
Ini dan tersangka yang masih lewat terdakwa aja, itu bolak balik. Soal putusan Mahkamah Agung, apakah soal putusan Mahkamah Agung, apakah rekaman itu boleh dilakukan atau tidak? Alat buktinya bisa dipakai nggak di pengadilan atau di kepolisian? Tahu nggak Anda tentang ini? Yang pertama, pasca putusan Mahkamah Agung, gini ya, pasca putusan Mahkamah Agung nomor 20 tahun 2006, ya, itu kan ada perluasan alat bukti. Anda tahu itu? yang saya tahu perluasan alat bukti elektronik sesuai dengan undang-undang ITE. Iya, benar. Coba diselesaikan dulu pertanyaannya. Iya, nah maksud kami, pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang perluasan makna alat bukti dalam ITE, ya, salah satu poin paling pentingnya adalah pasal itu adalah melarang adanya perekaman secara ilegal tanpa izin dari kepolisian, jaksa, KPK dan lain-lain itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan adanya bukti video yang diinterpretasi secara ilegal itu dapat dimaknai sebagai alat bukti dalam persidangan? Bukan pertanyaannya, mengerti pertanyaannya, kalau mengerti dijawab. Penambahan. Saudara, Anda itu sudah tidak layak kami. Benar. Bisa dari kami ditanya apa, dia tidak bisa jawab terus yang Itulah jawabannya ya. Nanti silakan. makanya saya bilang apa mesti diahli. Ahli, baik ya. Dalam perkara ini, sidang kita malam ini, terdakwa ini didakwa 1 Undang-Undang ITE, yang kedua KUHP dan TPPU. Bisa dipahami ya? Perkara-perkara yang terkait dengan dakwaan ITE, TPPU, penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya akan menghadirkan bukti elektronik. Biasanya perkara-perkara seperti itu buktinya. Pertanyaan saya adalah, bukti elektronik yang seperti apa toh, memenuhi syarat seperti apa toh yang bisa dipertimbangkan, yang bisa dipakai untuk pembuktian? Ahli itu dalam persidangan itu hanya menyampaikan pendapat sesuai sumpah tadi itu, akan dengan pendapat sesuai ilmu yang saya miliki. Nah, pertanyaan kami adalah, bukti elektronik yang seperti apa yang bisa atau memenuhi syarat sebagai pembuktian? Silakan. Menurut pendapat saya, bukti elektronik yang layak untuk dijadikan alat bukti adalah yang dalam istilah kami chain of custody-nya lengkap. Jadi bagaimana cara akuisisinya, ada catatan jelas diambilnya dari mana, dan itu nanti juga pada saat pengadilan tidak bisa dilakukan lagi alurnya. Jadi benar-benar alat bukti itu tidak berubah dari pada saat kejadian sampai
di pengadilan. Itu yang jawaban saya. Lanjut. Menurut pendapat ahli ini ya, bukti elektronik yang disita mulai dari penyidik, Polri, kemudian sampai kejaksaan, sampai hadir di meja sini. Menurut pendapat ahli, bagaimana agar bukti itu tetap otentik? Silakan. Dalam unsur ilmu kami harus ada rekam jejak setiap perlakuan terhadap barang bukti. Misalnya pada saat belum